Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa menikmati kesehatan dan keberkahan di sisa usia kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia selalu ya. Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kita nanti diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang tentu saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan. Baik, kita akan mulai untuk memasuki ke pembahasan yang pertama. Kita akan eh, membahas bagaimana proses pertumbuhan itu apa dan perkembangan itu apa. Baik, pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume, baik jumlah dan ukuran sel yang irreversibel, tidak dapat kembali balik dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Adik-adik bisa lihat pada gambar itu terdapat tanaman mangga, di mana pada tanaman mangga yang pertama ini adalah tanaman mangga yang berumur 1 tahun, sedangkan pada gambar yang selanjutnya, yang B-nya, itu merupakan mangga yang berumur 5 tahun. Hal ini merupakan proses dari apa? Pertumbuhan atau perkembangan? Ya, pertumbuhan. Karena ingat, ciri-ciri dari proses pertumbuhan itu artinya nambah tinggi, nambah volume ya. Kenapa bisa menambah tinggi dan menambah volume? Artinya ingat, bagian dari struktur bagian tumbuhan yang paling kecil itu adalah sel. Artinya jumlah dan ukuran dari sel-sel tumbuhan tersebut mengalami penambahan. Dan disebut dengan irreversibel, apa artinya? Irreversibel artinya tidak dapat kembali lagi. Artinya kalau sudah tumbuh tidak mungkin kembali menjadi kecil lagi ya. Artinya tidak akan balik lagi ke posisi yang sebelumnya. Nah, kemudian dia juga itu dapat diukur ya, dapat diukur proses pertumbuhannya dengan menggunakan alat ukur yang nanti kita akan lihat. Nah, sedangkan untuk perkembangan itu adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Seperti misalnya tumbuhnya bunga, bahkan buah. Itu adalah ciri dari perkembangan. Ingat sekali lagi pertumbuhan itu menambah tinggi tanaman, menambah dari kecil menjadi besar, itu adalah salah satu ciri dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini dapat diukur dengan menggunakan alat ukur atau yang disebut dengan auxanometer, yaitu alat untuk mengukur kecepatan proses pertumbuhan. Di sini apakah beda? Ada perbedaan tidak pertumbuhan pada tumbuhan dan hewan? Iya, betul. Ya, pertumbuhan pada tumbuhan itu tidak ada batasnya, sedangkan pertumbuhan pada hewan itu ada batasnya. Contohnya, masa pertumbuhan pada manusia itu misalnya sampai 17 tahun. Itu setelah itu nanti pertumbuhannya akan berhenti pada umur 17 tahun. Ya, tidak seperti pada proses pertumbuhan pada tumbuhan akan selalu tumbuh sampai dia eh, mati lah istilahnya. Terus dia mengalami proses pertumbuhan karena sifat dari tumbuh-tumbuhan itu terutama di bagian pucuk-pucuk tumbuhan itu ada yang disebut dengan apa anak-anak? Iya, namanya adalah sel embrionik yang selalu tumbuh ya, sehingga menyebabkan tumbuhan terus tumbuh. Sedangkan pada hewan, pertumbuhannya itu akan dibatasi ya pada usia-usia tertentu saja. Ada yang 17 sampai 20 tahun gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan
dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, ini ada faktor dalam atau internal dan dipengaruhi oleh juga faktor luar atau eksternal. Untuk faktor internal itu ada yang disebut dengan faktor genetik, dan juga ada faktor hormon itu atau fitohormon lebih tepatnya, yaitu ada auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat. Nanti yang akan kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternal atau faktor luar, diantaranya adalah makanan atau nutrisi, air, suhu, kelembaban, dan cahaya. Baik, kita akan bahas satu persatu, terutama kita akan bahas tentang faktor internal, yaitu tentang jenis-jenis hormon pada tumbuhan, serta pengaruhnya pada pertumbuhan itu apa. Kita akan bahas satu persatu. Hormon auksin, ya, dia itu pengaruhnya akan mendorong pemanjangan batang, pertumbuhan akar dan buah, diferensiasi sel dan percabangan, dan fototropisme. Sedangkan untuk sitokinin itu mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan dan pertumbuhan sel dan perkecambahan. Giberelin pengaruhnya atau fungsinya itu mendorong perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, pembungaan, dan perkembangan buah. Untuk hormon asam absisat berfungsi untuk menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, menunda pertumbuhan atau dormansi. Sedangkan untuk hormon diasetilen berfungsi untuk mendorong pemasakan buah, menyebabkan batang tumbuh menjadi tebal. Nah, adik-adik, kalian juga harus tahu minimal yaitu jenis-jenis hormon dan pengaruhnya apa terhadap proses pertumbuhan tersebut ya. Seperti ada auksin. Nah, ini auksin ini akan lebih spesifik nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas nanti pengaruhnya kalau ada terhadap pemanjangan batang itu seperti apa sih? Nanti kita akan eh, lihat pengaruhnya satu persatu. Begitupun juga untuk hormon-hormon yang lainnya. Baik, hormon auksin. Nah, hormon auksin ini adalah ditemukan oleh Frits Went, peneliti asal Belanda. Struktur auksin yang paling dikenal adalah IAA, indol acetic acid. Aktivitas hormon auksin dihambat oleh cahaya matahari. Cara membuat hormon auksin yaitu disintesis di meristem apikal, daun-daun muda dan biji. Fungsi hormon auksin pada tumbuhan merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh, merangsang pembentukan akar, merangsang diferensiasi jaringan pembuluh, merangsang absisi, dan berperan dalam dominasi apikal. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari hormon auksin. Nah, ini hormon auksin ini sangat sensitif terhadap cahaya, ya. Bagaimana kesensitifannya terhadap cahaya? Begini, nanti kalau ada cahaya matahari berada pada tepat di atas dari, karena ingat tadi hormon auksin ini berada pada meristem apikal, artinya meristem yang berada pada ujung-ujung tanaman ya. Nah, apabila ujung tanaman tersebut terkena sinar matahari, maka hormon auksinnya atau sinar mataharinya ini tepat di atas dari pucuk tanaman atau titik tumbuh tanaman atau meristem apikalnya, maka si hormon auksinnya itu akan tersebar merata. Ya. Berbeda dengan halnya dengan posisi matahari yang berada pada sebelah kanan dari tumbuhan, maka hormon auksinnya akan mendekati daerah yang tidak terkena cahaya matahari. Artinya, yang terkena cahaya matahari ini akan terurai dan akan menuju ke daerah yang tidak terkena sinar matahari. Nah, akibatnya apa? Akibatnya maka pada daerah yang tidak terkena sinar matahari ini akan mengalami proses pemanjangan yang disebut dengan elongasi sel, sehingga seolah-olah tanaman tersebut bengkok ke arah kanan, ya.
bengkok ke arah kanan atau menuju datangnya sinar matahari. Nah, contoh pengaruh faktor, dalam terhadap pertumbuhan yang tadi hormon auksin itu ya, contohnya ini juga dilakukan percobaan oleh, Chris Wain bahwa pada tanaman auksin itu kan berada pada ujung tanaman ya. Kemudian di sini ujung tanamannya itu dilakukan beberapa perlakuan, yaitu dihalangi oleh gelatin. Ujung tanaman diletakkan di atas gelatin, kemudian bagaimana posisi auksinnya, maka auksinnya akan meresap ke dalam potongan gelatin atau yang apa ya, yang tidak terkena sinar matahari. Akibatnya si seperti yang gambar tadi, bahwa si hormon auksin ini akan mendekati daerah yang tidak terkena sinar matahari dan akan melakukan pembengkokan. Si hormon auksin ini akan cepat proses pertumbuhannya pada kondisi tidak terkena sinar matahari, yaitu posisi di sini adalah yaitu yang ditutupi oleh gelatin tersebut. Yang kedua kita akan bahas yaitu tentang hormon giberelin. Hormon giberelin awalnya dilakukan oleh Eiichi Kurosawa pada tanaman padi di tahun 1926. Kemudian hormon ini diidentifikasi oleh Teijiro Yabuta yang memberi nama giberelin. Dan sumuki pada sampel padi yang terdapat cendawan Gibberella fujikoroi milik Kurokawa pada tahun 1935. Hormon giberelin disintesis di meristem tunas apikal dan akar, daun muda, dan embrio. Fungsi hormon giberelin adalah merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel, merangsang perkecambahan biji, memecah dormansi biji berkebalikan dengan asam absisat ya, kemudian merangsang pembungaan dan pembuahan, serta merangsang pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Nah, ini juga hormon-hormon giberelin ini juga banyak dimanfaatkan terutama pada buah-buahan semangka, melon yang kalau kalian perhatikan itu ada buah yang tidak ada bijinya gitu sehingga tidak mengganggu kalian pada saat proses makan ya. Jadi yaitu dengan perlakuan dari hormon giberelin tersebut. Ini adalah contoh dari efek pemberian hormon giberelin terhadap proses pertumbuhan, di mana kalau diberikan konsentrasi atau perlakuan konsentrasi 0,01 sampai dengan 10, maka di situ akan terlihat proses pertumbuhan dari tumbuhan tersebut yang akan semakin cepat. Artinya, si hormon giberelin ini dapat dimanfaatkan oleh kita apabila ada tanaman yang kerdil. Maka tanaman kerdil ini dapat diberikan hormon giberelin sehingga pertumbuhannya akan bagus gitu ya, tidak akan kerdil lagi. Itu adalah salah satu dari fungsi dari hormon giberelin. Yang ketiga adalah hormon sitokinin. Penemu hormon sitokinin adalah Van Overbeek. Hormon sitokinin disintesis dalam akar dan diangkut ke organ lain. Fungsi hormon sitokinin adalah bersama auksin dan giberelin merangsang pembelahan dan pemanjangan. Kedua, menghambat dominasi apikal oleh auksin. C. Merangsang pemanjangan titik tumbuh. Mematahkan dormansi biji serta merangsang pertumbuhan embrio. Merangsang pembentukan akar, merangsang pembentukan tunas dan kultur jaringan, menghambat pertumbuhan akar adventif, dan menghambat proses penuaan atau senesens daun, bunga, dan buah dengan mengontrol proses kemunduran yang menyebabkan kematian sel-sel pada organ tersebut. Nah, jadi si hormon sitokinin ini eh, apa ya, berlawanan dengan hormon auksin ya. Kalau hormon auksin itu dia tadi dominasi apikal ya, artinya pertumbuhan yang ke atas terus gitu. Sedangkan kalau hormon sitokinin itu justru tanaman itu tidak akan tinggi karena akan dibentuk tunas ya, akan merangsang pembentukan tunas. Nah, hormon sitokinin juga yang perlu digarisbawahi itu menghambat proses penuaan ya, pengguguran daun gitu. Sehingga
pemberian hormon sitokin ini dapat menekan proses pengguguran daun gitu ya, atau penuaan pada daun-daun itu ciri dari tumbuhan tua itu kan daunnya akan menguning dan akan rontok. Mari kita, kembali ke hormon yang keempat yaitu hormon asam absisat. Nah, penemunya itu yaitu Bapak P.F. Werey dan F.T. Endicott. Hormon asam absisat dihasilkan pada daun, batang, akar, dan buah hijau. Fungsinya adalah sebagai berikut. Asam absisat atau ABA ini yaitu mengurangi laju kecepatan pembelahan dan pemajangan sel di daerah titik tumbuh, memacu gugurnya daun pada saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan air, membantu menutupnya stomata daun agar mengurangi penguapan, mengurangi laju kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel, dan bahkan menghentikannya, memicu bermacam-macam sel tumbuhan untuk memproduksi gas etilen, dan terakhir adalah menyebabkan dormansi pada biji agar tidak berkecambah. Nah, ini juga berkebalikan dengan hormon giberelin. Jadi hormon-hormon absisat ini dapat kita lihat pengaruhnya pada saat musim kemarau. Daun-daun dari tumbuhan itu akan mengalami kerontokan. Ternyata kerontokan daun pada tumbuhan pada musim kemarau ini tentu saja ada manfaatnya, yaitu untuk mengurangi proses penguapan, sehingga tumbuhan tersebut tidak kekurangan cairan. Ya, jadi tetap tumbuh. Biasanya beberapa saat setelah musim hujan kembali, dia itu akan mengalami musim semi ya, akan tumbuh daun-daun yang baru. Nah, ini hormon etilen atau gas etilen itu sejak zaman Mesir dan Cina kuno, penggunaan asap dari pembakaran dupa diyakini membantu pematangan buah. Lalu pada tahun 1901, Dmitri Neljubov, seorang ilmuwan Rusia menunjukkan bahwa senyawa yang menyebabkan pematangan buah tersebut adalah etilen. Sehingga pada tahun 1934, Ergani menjelaskan bahwa senyawa yang merupakan hormon ini ternyata juga disintesis di tumbuhan. Penemu hormon etilen adalah R. Kene, 1934. Hormon etilen dihasilkan oleh jaringan buah yang sedang matang, buku batang, daun, dan respon bunga yang menguat. Hormon etilen yang merupakan senyawa gas ini dihasilkan oleh jaringan buah yang sedang dalam pematangan pada buku batang, daun, dan sebagai respon bunga yang menguat. Fungsi hormon etilen gitu ya, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari hormon etilen lebih detailnya. Yang pertama adalah mempercepat pematangan buah, menghambat pemanjangan akar, batang, dan pembungaan, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal, merangsang proses absisi, etilen dan auksin saling berinteraksi untuk memicu proses pembungaan, etilen dan giberelin saling berinteraksi mengontrol rasio bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan monoecious atau berumah satu. Nah, jadi hormon etilen ini ternyata sudah ada di dalam buah-buahan ya, sehingga dia itu secara sendirinya juga dia akan mengalami proses pematangan gitu. Walaupun biasanya banyak dibantu dengan proses pengeraman ya. Itu untuk dirami atau kalau di Sunda itu dikasih karbit ya gitu. Diperam ya. Ternyata tidak melulu harus dipelam karena di dalam buah sudah ada namanya gas etilen untuk proses pematangan buah. Makanya kalau kita biarkan secara alami, buah-buahan yang dibiarkan secara alami juga akan mengalami proses pematangan dengan sendirinya. Nah, yang terakhir adalah hormon asam traumalin, disebut juga hormon luka atau kambium luka. Fungsi dari traumalin yaitu merangsang sel-sel pada daerah luka menjadi jaringan yang bersifat meristematik sehingga akan mempercepat proses penutupan pada bagian yang luka. Nah, ini hormon asam traumalin ini dia untuk memperbaiki jaringan yang luka. Biasanya kalau kita sayat tanaman, maka tanaman tersebut pada daerah sayatan itu akan mengalami penebalan ya atau eh, apa ya akan menjadi lukanya itu akan tertutup oleh jaringan baru. Nah, yang berperan dalam prosesnya itu yaitu
adalah hormon asam tromalin. Yang satu lagi yang terakhir yaitu hormon kalin. Hormon kalin dihasilkan pada jaringan meristem. Fungsi kalin adalah memacu pertumbuhan organ tubuh tumbuhan. Macam-macam hormon kalin itu ada filokalin, yaitu memacu pertumbuhan daun. Ya, dari filo itu adalah daun. Kaukalin merangsang dan memicu pertumbuhan batang. Rizo dari rizoid ya, kalau kalian masih ingat. Rizokalin yaitu untuk memacu pertumbuhan akar. Antokalin yaitu memacu pertumbuhan bunga. Itu adalah beberapa dari faktor internal atau oleh hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan. Nah, sekarang bagaimana sih kalau pengaruh faktor eksternal terhadap tumbuhan? Salah satunya makanan. Kalau kalian perhatikan, ini adalah tanaman kontrol dengan larutan mengandung mineral lengkap, dan pada gambar yang sebelahnya yaitu tanaman percobaan dengan larutan yang tidak mengandung kalium. Maka di situ akan terlihat bagaimana proses pertumbuhannya. Ya, yang lengkap itu tentu saja pertumbuhannya akan subur, sedangkan tanaman yang tidak mengandung kalium saja atau zat esensial dari tumbuhan yang diperlukan, maka pertumbuhannya akan terhambat. Sehingga dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tumbuhan juga memerlukan makanan. Bagaimana terhadap pengaruh faktor luar atau eksternal lainnya, yaitu salah satunya cahaya. Ini berdasarkan hari tanaman tersebut menerima sinar matahari, ada pembagian ya, tanaman hari pendek, hari panjang. Nah, ini adalah tanaman hari panjang di mana siangnya akan mengalami lebih lama daripada kondisi malam ya. Kemudian kalau tanaman berhari pendek tentu saja siangnya atau sinar matahari yang diterimanya dalam kondisi yang berkurang, maka proses pertumbuhannya juga akan terpengaruhi, gitu. Akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhannya. Sekarang kita akan bahas tentang proses perkecambahan. Nah, perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari bagian biji. Ya, prosesnya merupakan proses fisika, itu terjadi ketika biji menyerap air yang disebut dengan imbibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Nah, ini gambar satu menunjukkan embrio menyerap air dan mengalami pembesaran. Ya, kemudian embrio mensekresikan setelah airnya diserap atau proses imbibisi, maka embrio itu akan embrio mensekresikan gibrelin ya. Gibrelin berdifusi ke aleron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Ya, si air ini akan mengaktifkan gibrelin. Ingat tadi bahwa di gibrelin ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa dia untuk dormansi biji. Ketika terkena air maka si hormon gibrelin ini akan aktif. Kemudian yang gambar ketiga menunjukkan bahwa enzim pencerna disintesis dari asam amino. Enzim ini dan enzim dari aleron bergerak menuju endosperma sehingga akan mengakibatkan si embrionya akan mengalami proses pertumbuhan ya, atau si endosperma ini akan menjadi sumber nutrisi untuk tumbuhan dan sehingga mengalami proses pertumbuhan. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan tipe epigeal dan perkecambahan tipe hipogeal. Ya, pada epigeal itu yaitu kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Ya, ini bagian-bagiannya ya, radikula atau calon akar, kemudian ini adalah plumula atau daun awal, kemudian ini testanya atau selubung dari kulit dari bijinya. Kemudian ini adalah kotyledon atau keping bijinya. Kemudian ini adalah daunnya. Ya, kalau epigial itu dia kotyledonnya itu berada di atas permukaan tanah. Kalau kalau untuk epigial itu yaitu dia kotyledonnya berada pada posisi yang berada di bawah tanah gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan
bahas tentang pertumbuhan pada perkembangan, pada tumbuhan. Tumbuhan tinggi itu kenapa bisa tinggi? Ternyata pertumbuhan bertambah tingginya karena bertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem titik tumbuh. Titik tumbuh primer dan sekunder ini adalah titik tumbuhnya bagian ujung dari batang tanaman dan ujung akar. Itu adalah makanya itu akan menyebabkan tanaman tersebut mengalami tinggi atau pemanjangan. Nah, untuk pertumbuhan primer itu adalah proses pertumbuhan yang pertama. Artinya proses pertumbuhan primer itu adalah proses bertambahnya sel-sel ya pada daerah ujung tanaman atau daerah meristem. Sehingga pertumbuhan primer ini akan menyebabkan tanaman menjadi tinggi. Sedangkan pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan bertambahnya volume dari tumbuhan tersebut. Artinya dia ke samping gitu ya. Karena akibat adanya aktivitas meristem sekunder yaitu berupa kambium dan kambium gabus, maaf. Ya, sehingga pertumbuhan sekunder ini akan menambah ukuran dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan primer itu menambah tinggi tanaman, kalau pertumbuhan sekunder dia akan menambah volume atau besar dari tanaman tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan pada kolom komentar atau kolom komen yang ada di YouTube ini, ya. Begitu, dan ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk yang terakhir ini untuk proses pertumbuhan itu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu bisa menyebabkan tumbuhan tumbuh ke atas dan pertumbuhan sekunder itu maka tumbuhan akan mengalami pembesaran atau pertumbuhan secara ke samping. Dan faktor-faktor internal dari proses pertumbuhan itu tadi ada hormon dan genetik. Ya, misalnya dari genetik tadi belum dibahas ya. Apabila tanaman itu misalnya ada tanaman mangga dengan ditanam pada daerah dan kondisi tanah dengan nutrisi yang sama, tetapi dia diambil dari indukan yang berbeda, maka nanti proses pertumbuhannya juga akan dipengaruhi oleh gen atau keturunannya. Apabila keturunannya dari tumbuhan tersebut bagus, maka nanti anakan yang dihasilkannya juga akan pertumbuhannya akan mengalami pertumbuhan yang bagus pula. Nanti akan terlihat pada proses pertumbuhan dengan catatan bahwa untuk jumlah nutrisi dan lingkungan yang sama, tetapi nanti pertumbuhannya akan mengalami perbedaan, itu juga dipengaruhi oleh genetik atau faktor bawaan, ya, atau faktor induk. Selain gen, tadi juga ada hormon auksin, giberelin, asam absisat, tromalin, gas etilen yang perlu kalian ingat-ingat kembali. Kemudian ada faktor-faktor eksternalnya, di antaranya makanan, cahaya, kemudian suhu, dan lain-lain yang perlu kalian ingat-ingat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.